Sebelum mengkritik Nahdlatul Ulama, saya membaca dari kata per kata landasan pembentukan organisasi NU yang disebut Mukadimah Kanun Asasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kami sebenarnya atas nama warga Nahdien dan saya sebagai tukang sapu rumah Kiai Haji Hasyim Asy'ari alias NU sudah mau diemin itu si Faisal Assegaf. Banyak yang bilang hajar saja, terus lawan, apalagi lah dengan sahabat penyemangat. Tapi juga banyak yang bilang udah ndak usah diladenin, itu orang stres. Sebagai rujukan pikiran Hasyim Asy'ari untuk meyakinkan umat pada saat itu dalam rangka pembentukan organisasi NU. Apa yang saya temukan? Yang kalian bilang dia ulama? Tidak juga. Isi kepala Hasyim Asy'ari justru sangat diragukan. Dia sebagai seorang pemikir yang sangat maju dan visioner. Isinya itu adalah kumpulan copy paste, mencatut ayat-ayat Al-Quran, hadis, dan lebih parah lagi, mengambil satu analogi, yaitu dengan mengatakan bahwa wadah organisasi ini adalah kumpulan kambing-kambing yang harus bersatu dalam satu pagar untuk menghadapi serigala-serigala. Itu orang cari tenar, itu orang. Tapi secara naluri dan nurani, hati kami sakit. Ini baru-baru si Faisal Assegaf itu mengatakan NU adalah ibarat kandang kambing. Masya Allah. Warga Nahdien adalah kambing-kambing yang menjadi mangsa sasaran Mbah Hasyim Asy'ari dan keturunannya. Ya Allah, ya Allah, berikanlah petunjuk kepada saya untuk bisa memberikan wawasan dan wasilah petunjuk pada Faisal Assegaf. Pendekatan analogi yang digunakan oleh Hasyim Asy'ari ini mempertegas, menunjukkan bahwa wawasan keagamaan dia dalam konteks membangun organisasi yang disebut sebagai satu wadah persatuan itu sangat rendah kualitasnya. Karena contoh yang diambil itu adalah kambing dan menciptakan analogi bahwa kambing ini harus bersatu dalam satu pagar karena ada ancaman yang disebut serigala. Ini analogi yang mundur secara peradaban, yang tidak pernah dipakai oleh para ulama-ulama terdahulu dalam membangun sebuah majelis, sebuah wadah, perhimpunan manusia-manusia yang cemerlang. Apa yang diambil dari kambing? Itu adalah satu gambaran ekspresi psikologi Hasyim Asy'ari yang berada pada kecemasan yang luar biasa, yang sangat feodalistik, yang menganggap relasi dari pendukung-pendukungnya adalah kambing dan pihak. Maksudnya gini Mas Faisal, kalaupun toh ada analogi dari Mbah Hasyim Asy'ari tentang hal itu, memang manusia ini ibarat kambing yang butuh diselamatkan dari cengkeraman serigala-serigala, yakni pemikiran-pemikiran sesat. Ya serigalanya ya kayak kamu itu, bukan orang-orang keturunan Mbah Hasyim, bukan para kiai penerus Mbah Hasyim, bukan. Serigalanya ya pemikiran sesat seperti kamu itu yang harus dimasukkan warga Nahdien, umat Islam ke dalam rumah supaya selamat dari serigala-serigala seperti kamu, kaum Khawarij, pemikir-pemikir sesat mengatasnamakan Islam. Paham ya? Jadi serigalanya ya kamu-kamu itu. Kami tidak menyamakan Islam dengan Kristen, tapi agama-agama lain juga semacam itu. Seperti di Kristen mengatakan bahwa Nabi Isa adalah penyelamat domba-domba tersesat.
Yesus adalah penyelamat domba-domba tersesat. Kami tidak menyamakan Islam dengan Kristen, tapi di Kristen ada istilah semacam itu. Dan kami yakin kalau Faisal ini kaum Sadat atau bangsa Habaib, kami yakin Habaib tidak ada yang mengajarkan semacam ini atau berperilakuan semacam ini. Dan kami mohon para Habaib dibantu kami segera bertindak. Khawatir nanti nama Habaib cemar. Orang-orang awam, orang-orang Nahdien khawatir banyak yang berkata Habib, Habib, Habib. Nah, malah menjadi cemar. Mohon para Habaib yang kami muliakan, hubungan NU ulama dengan Habaib dari dulu harmonis. Dimulai dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan Habib Ali Kuitang sangat rukun dan harmonis. Kami sadar bahwa kami punya hutang dengan Nabi Muhammad SAW sebagai pembuka hidayah. Dan coba kita rasuah saja. Habaib, Syarifah, Sadat, Hubabah, Sayyid itu yang paling memuliakan siapa? Warga Nahdien, ulama-ulama NU yang memberikan hadiah Fatihah pada Rasulullah wa azwaji wa dzurriyyati wa qurabati, pada keluarganya, keturunannya. Siapa? Warga Nahdien. Ini Faisal kalau memang bangsa apa kok gitu-gitunya loh ya. Yang memberikan fasilitas dulu ketika Habaib masuk sampai di backup siapa? Warga Nahdien, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ini Faisal ini kok kayak gitu ya, saya heran sekali. Ya Allah, monggo. Ini khawatir Faisal ini ada misi besar di belakangnya atau ada orang besar di belakangnya yang intinya menghancurkan keharmonisan dan kerukunan ulama dan Habaib, NU dan Habaib. Karena apa? Kekuatan dunia, kekuatan Islam satu-satunya ada pada Ahlussunnah wal Jamaah. Kekuatan Indonesia sebagai perekat agama dan negara ada pada Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah intinya ada pada Habaib dan ulama NU. Ini mungkin Faisal ini ada orang besar yang sadar bahwasanya untuk menghancurkan Islam, untuk menghancurkan Indonesia, hancurkan dulu hubungan Habaib dan ulama. Ketika mereka sudah hancur, orang-orang NU sudah menganggap Habaib sudah tidak layak dimuliakan, Habaib sudah menganggap dengan begini-begini sudah renggang hancur, maka Faisal lenggang kanggo, Faisal sudah lepas. Kita ditinggal dengan pertikaian antara ulama dan Habaib. Masya Allah, kita tidak bisa membayangkan ketika sudah ada gejolak, sudah ada kekuatan dengan kekuatan. Pertama pemikiran dengan pemikiran, akhirnya menjadi masing-masing kekuatan. Kita akan bernasib seperti negara-negara Timur Tengah. Kami mohon jangan sampai terprovokasi ulama-ulama dan warga Nahdien serta para Habaib. Kami mohon bantuannya. Ini Mas Faisal ini kalau memang dia dari kalangan Sadat, dari Robito Alawiyah tercatat, mohon untuk dibantu diberesi supaya tetap harmonis ulama dan Habaib Ahlussunnah wal Jamaah untuk mengawal Islam dan Indonesia NKRI. Para pemirsa dimanapun berada, ini juga saya bertanya-tanya, aparat apa belum menemukan titik yang bisa menjerat Faisal ini ya? Aparat apa belum menemukan titik lemah yang bisa memberangus Faisal, membungkam Faisal ini? Ini risih, lama-lama akan menjadi keruh, lama-lama akan menjadi anarkis. Cari satu demi satu, dengan dalih apa, insya Allah aparat segera bisa menemukan. Dan ya Allah ya Rabbi,
Kami juga heran apa maksud Faisal ini sebenarnya. Kami juga tidak habis pikir, gagal paham dengan Faisal ini. Apa yang di dalam otak Faisal ini? Sekali lagi kami menghimbau kepada Sulaiman untuk menjaga emosi, kita pasrahkan kepada aparat, pada habaib. Kami mohon bantuannya untuk segera membereskan Faisal ini, apakah memang betul dari kaum Sadat atau tidak, supaya tidak mencemarkan, mencoreng nama dzurriyyah Rasulullah SAW. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.